Halo sahabat cerita, balik lagi bersama aku di sini. Tempatnya kisah penuh makna, cinta, dan kejutan. Siapin hati, karena setiap cerita punya rasa yang berbeda. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Pagi itu, rumah megah milik Bu Ratna tampak seperti biasa, tenang, rapi, dan berkelas. Namun, ada satu hal yang berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Kehadiran Ardi, sopir pribadinya yang baru. Ardi bukan hanya sekedar sopir. Ia memiliki sikap tenang, sorot mata yang dalam, dan pembawaan yang membuat siapapun merasa nyaman. Umurnya masih muda, tapi cara bicaranya dewasa. Mobil sudah siap, Bu, ucap Ardi sambil membuka pintu dengan sopan. Ratna mengangguk, tapi matanya sempat berhenti sejenak. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang sulit ia jelaskan, ketegasan yang halus dan kehangatan yang tidak dibuat-buat. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berbeda, sunyi, tapi bukan canggung, justru penuh rasa yang tak terucap. Ardi. Suara Ratna tiba-tiba memecah keheningan. Iya, Bu. Kamu sudah lama jadi sopir? Belum terlalu lama, Bu. Tapi saya berusaha selalu memberikan yang terbaik. Jawaban itu sederhana, tapi cara Ardi mengatakannya membuat Ratna tersenyum tipis. Ada ketulusan di sana. Sejak hari itu, perhatian Ratna mulai berubah. Ia sering mencari alasan untuk berbicara lebih lama. Bahkan, hal-hal kecil seperti menanyakan makan siang Ardi menjadi rutinitas baru. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai. Hujan turun deras malam itu. Ratna baru pulang dari acara penting, dan Ardi tetap setia menunggu di dalam mobil. Saat tiba di rumah, listrik sempat padam. Rumah besar itu tiba-tiba terasa sunyi dan dingin. Ardi, kamu masuk dulu saja. Tunggu hujan reda, ujar Ratna. Ardi sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Bayangan mereka menari di dinding, menciptakan suasana yang terlalu dekat. Bu Ratna kelihatan lelah, kata Ardi pelan. Ratna tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu, hening lagi. Tapi kali ini berbeda. Ada ketegangan halus yang terasa di antara mereka. Tanpa sadar, mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Jarak yang tadinya terasa aman, perlahan menjadi terlalu dekat. Ratna terdiam, seakan menahan sesuatu dalam hatinya. Ardi menatapnya, tidak berani bergerak, tapi juga tidak mampu berpaling. Perasaan itu yang seharusnya tak ada, justru tumbuh semakin kuat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih rumit. Ratna mulai gelisah dengan perasaannya sendiri. Ia tahu hubungan ini tidak seharusnya melampaui batas. Namun setiap kali Ardi ada di dekatnya, logika seakan kalah. Suatu sore, saat perjalanan pulang terasa lebih sepi dari biasanya, Ratna berkata lirih, Ardi, kamu pernah merasa dekat dengan seseorang yang seharusnya tidak boleh? Ardi terdiam. Pertanyaan itu terlalu dalam. Pernah, Bu, jawabnya akhirnya. Ratna menoleh. Dan kamu melakukan apa? Ardi menarik napas panjang. Menjaga jarak, walaupun itu sulit. Jawaban itu justru membuat hati Ratna bergetar. Karena di dalam dirinya, ia tahu, ia mulai kehilangan kendali. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini lebih dalam, lebih jujur, dan di antara keheningan itu tersimpan sesuatu yang belum terucap, tapi sudah terasa begitu nyata. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratna berdiri di balkon kamarnya, memandang hujan yang turun perlahan. Pikirannya penuh. Sejak percakapan di mobil itu, hatinya tak lagi tenang. Ardi bukan sekadar sopir baginya sekarang.
dan itu yang membuatnya takut. Di sisi lain rumah, Ardi juga belum pulang. Ia duduk di garasi, memandangi setir mobil yang masih hangat. Kata-kata Ratna terus terngiang di kepalanya. Dekat dengan seseorang yang seharusnya tidak boleh. Ia tahu yang dimaksud Ratna adalah dirinya. Ardi menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat perasaan itu datang. Akhirnya, ia memutuskan masuk ke dalam rumah untuk berpamitan. Namun langkahnya terhenti saat melihat Ratna berdiri di ruang tengah. Wanita itu belum tidur, masih mengenakan gaun rumah yang sederhana, tapi justru terlihat begitu anggun. "Belum pulang, Ardi?" tanya Ratna pelan. "Belum, Bu. Saya mau pamit." Namun, tak ada langkah yang benar-benar menjauh. Mereka berdiri saling berhadapan. Jaraknya dekat, terlalu dekat untuk sekadar hubungan majikan dan sopir. "Ardi," suara Ratna kali ini berbeda. Lebih lembut, tapi juga lebih rapuh. "Iya, Bu. Apa kamu juga merasakan hal yang sama?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ardi menatap Ratna dalam-dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. "Saya berusaha tidak, Bu, tapi saya gagal." Jawaban itu seperti membuka semua yang selama ini terkunci. Ratna menunduk, napasnya sedikit bergetar. Ada kelegaan sekaligus ketakutan. "Ini salah," bisiknya. "Iya," jawab Ardi pelan, tapi terasa nyata, hening. Namun kali ini bukan lagi hening yang kosong. Perasaan yang mereka tahan selama ini akhirnya menemukan jalannya. Bukan lewat sentuhan berlebihan, bukan lewat kata-kata yang melampaui batas, tapi lewat kedekatan yang jujur. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Tak ada lagi status, tak ada lagi batas yang jelas. Hanya dua hati yang saling memahami dan saling terjebak dalam rasa yang sama. "Ardi, aku takut," ucap Ratna lirih. Ardi tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya berdiri lebih dekat cukup untuk membuat Ratna merasa tidak sendirian, tapi masih menyisakan ruang untuk memilih. Dan disitulah mereka terdiam. Di antara hujan, di antara detak jantung yang semakin cepat, mereka sadar setelah malam ini tidak ada yang akan benar-benar sama lagi.